Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berkumpul untuk melaksanakan ibadah kita, kebaktian kita pada pagi hari ini. Sepanjang minggu telah kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Berbagai ujian, berbagai permasalahan dapat kita lewati karena Tuhan yang senantiasa memberikan kita kekuatan. Di tengah badai sekalipun, Tuhan akan selalu menjadi perisai kita. Kita angkat pujian ini. Engkaulah perisaiku. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan dan kekuatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Sekali lagi kita katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sidang jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Inilah pengakuan kami Tuhan di hadapan-Mu. Engkau yang selalu menjadi perisai kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Engkau yang senantiasa menopang kehidupan kami.
Terima kasih Engkau yang menjadi perisai yang begitu kuat dalam kehidupan kami, sehingga ujian yang kami hadapi, permasalahan seperti apapun, kami dapat kuat di tengah badai pencobaan sekalipun. Kami mampu, kami bertahan karena kekuatan yang kami terima daripada Tuhan, bukan kuat dan gagah kami. Terima kasih Bapa, dan pada pagi hari ini kami ingin memuji membesarkan nama-Mu. Kiranya Engkau bertahta, Engkau Tuhan yang senantiasa bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami dan kerinduan kami untuk menyenangkan hati-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memulai kebaktian kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Kalau kita masih bisa hidup sampai saat ini, kita percaya bahwa ini merupakan kepercayaan daripada Tuhan. Apakah yang menjadi kepercayaan yang paling mulia dalam kehidupan kita? Tentulah ketika kita mau melayani Tuhan. Dan ini yang menjadi kesukaan kita. Kita angkat pujian ini. Kesukaan melayani Tuhan. Haleluya. Pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Melayani Tuhan adalah kesukaan kita semua, dan inilah yang harus kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu, membawakan Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku, bila melayani Tuhan, bila melayani Tuhanku, bila melayani Tuhanku. Puji Tuhan,
Karena kesukaan melayani Tuhan, inilah wujud dari terang kekekalan yang ada dalam hati kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama Tuhan, kita dapat melakukan segala perkara dengan Roh Kudus yang senantiasa menguatkan kita. Kita angkat pujian ini. Tinggi namamu dipuji. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Puji Tuhan, beri sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Dialah yang layak menerima setiap pujian. Dia yang senantiasa memampukan menguatkan kita. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kehidupan kita adalah kasih karunia Tuhan. Sebuah kepercayaan yang begitu besar yang tidak boleh kita sia-siakan. Karena Tuhan telah membayar segenap kehidupan kita dengan darahnya sendiri. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu.
persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Bapa untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Dengan darah-Mu, dengan diri-Mu sendiri, Engkau mengorbankan segalanya agar kami dapat menerima keselamatan dengan cuma-cuma. Terima kasih untuk kepercayaan ini Tuhan. Sekalipun dalam kehidupan kami mungkin menghadapi masalah, kami menghadapi cobaan, kami tahu Tuhan bukan sedang menghancurkan kami, tetapi Tuhan mengasihi kami dan ingin memurnikan kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, kiranya hati-Mu disenangkan, karena kami pun ingin menyenangkan hati Tuhan, sama seperti Tuhan yang senantiasa memberikan sukacita dalam hati kami Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Pakai lidah bibirnya Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan jemaat pada saat ini. Kami percaya Tuhan memperlengkapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Kami pun berdoa untuk setiap jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu. Berikan tanah hati yang baik Tuhan, telinga seorang murid, hati seorang hamba yang mau menerima firman Tuhan dengan baik. Seperti anak-anak yang mau menerima, tidak mengeraskan hati, tetapi kami mau diubahkan oleh setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, siaplah kami untuk menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, jemaat Bahtera yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kembali kita beribadah pada saat hari ini. Dan kita masih dalam seri pelajaran khotbah yang kita sudah ikuti sepanjang Januari ini. Jadi ini sudah memasuki bulan Februari, kita masuk dalam seri kelima, memandang kehidupan dari sudut pandang Allah. Sehat semua jemaat Bahtera? Puji Tuhan.
ya, kita tetap percaya bahwa Tuhan masih mengontrol keadaan. Bukan Tuhan membiarkan, tapi Tuhan masih tetap menjaga kita, melindungi dan menolong kita. Nah, kita akan lihat di dalam Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, Yakobus pasal 4, ayatnya yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi firman Tuhan sudah berkata bahwa memang hidup ini begitu saja bisa pergi, begitu saja bisa hilang, dan tanpa orang itu menyadari atau sudah merencanakan. Nah, jadi Alkitab memberikan kita pandangan-pandangan melalui kehidupan dan apa yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Cara kita memandang kehidupan akan membentuk seluruh hidup kita. Bagaimana cara pandang kita. Nah, sudut pandang, perspektif kita akan mempengaruhi cara kita menginvestasikan waktu, uang, talenta. Jadi cara pandang kita itu akan mempengaruhi seluruh. Kita punya waktu, kita punya uang, kita punya talenta. Ada begitu banyak pendapat orang tentang kehidupan. Ada yang berkata seperti komedi putar, kadang di atas, kadang di bawah. Ada yang seperti sepeda, orang bersepeda, hanya kecepatannya begitu saja terus. Ada juga yang berkata bahwa ini permainan kartu. Kita harus memainkan. Hidup ini kita harus yang atur gitu, yang memainkan. Nah, itulah pandangan-pandangan orang. Dan kalau kita lihat persamaan, perbandingan atau metafora kehidupan adalah pandangan hidup yang kita pegang, secara sadar atau tidak, itu yang ada dalam pikiran kita. Iya kan? Seperti orang bersepeda, begitulah modelnya. Seperti komedi putar, begitulah modelnya. Akhirnya kita menentukan hidup kita, tentang bagaimana perjalanan hidup kita yang kita harapkan kayak seperti itu. Kita akan nampak pada cara tindakan kita, cara kita memakai baju, cara kita punya gaya rambut, iya kan? Cara bagaimana orang-orang itu memiliki kekayaan, pengen mobil yang bermerek. Nah, itulah cara pandang dia dan gaya hidup. Kelihatan itu. Dan tanpa kita sadari itu akan mempengaruhi seluruh aktivitas kita dalam hidup ini. Dan inilah yang akan menentukan harapan hidup, hubungan, sasaran, dan prioritas kita. Jadi akhirnya prioritas kita hanya untuk menuju pada yang tadi itu, seperti sepeda, seperti prioritasnya akhirnya ke situ. Kita menganggap bahwa hidup ini seperti orang berpesta, ya, suka bersenang-senang, nggak mau kerja keras, nggak mau susah, dan suka berlomba, bersaing, ya. Dan itu orang yang suka begitu kadang-kadang tergesa-gesa. Mau cepat-cepat aja, buru-buru. Ada juga yang seperti petani. Tekun, sabar. Ada juga yang seperti bertempur. Terus berperang, mau menang. Nah, pandangan-pandangan inilah yang kita lihat sekarang dalam dunia yang tidak mengenal Tuhan. Sekarang kita melihat ada 3 metafora kehidupan yang Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan. Yaitu pertama, kehidupan adalah ujian.
kehidupan adalah kepercayaan. Dua hal ini aja saya bahas karena panjang. Nanti yang ketiga ini kehidupan adalah penguasaan. Nanti kita lihat dalam pelajaran 6. Nah, yang pertama kita lihat kehidupan di bumi adalah ujian. Jadi kita lihat kehidupan kita ini seperti metafora kehidupan, perbandingan, persamaan dengan keadaan-keadaan yang kita lihat. Nah, sekarang kita lihat secara alkitabiah. Yang firman Tuhan inginkan terlihat dalam kisah-kisah Alkitab yang sudah banyak kita lihat, yaitu Tuhan terus-menerus pertama menguji karakter, menguji iman, menguji ketaatan, menguji kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Terus melalui cobaan, godaan, pemurnian, ujian. Ujian ini disebut 200 kali dalam Alkitab. Dan ini juga tercatat, ada yang lulus ujian, ada yang tidak. Yang tidak lulus ujian seperti Adam dan Hawa, tidak lulus ujian. Seperti Daud, tidak lulus ujian, jatuh dengan Betseba. Tapi ada banyak juga yang dicontohkan Alkitab, yaitu lulus ujian. Abraham, ketika dia mempersembahkan Ishak, tapi akhirnya Tuhan menyediakan domba. Yakub, ketika ia akan mendapatkan Rahel, dia harus bekerja, dibodoh-bodohin, sepertinya dibodoh-bodohin, tapi ini ujian bagi Yakub. Yusuf, Daniel, Esther, Ruth, mereka adalah orang-orang yang lulus dalam ujian. Dan karakter ini akan berkembang melalui ujian dan seluruh hidup kita. Ujian-ujian inilah yang membentuk karakter kita. Sehingga kita dapat melihat hidup ini akan selalu diuji terus sama Tuhan. Hidup ini adalah ujian. Tuhan akan menguji kita melalui janjinya yang tertunda mungkin ya. Ini saya doain tidak nyampe-nyampe ini. Masalah yang tidak dijawab. Apa ini Tuhan? Apa jawabanmu? Masalah yang mustahil diselesaikan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan. Doa yang tidak dijawab. Itu diuji kita semua ya. Diuji. Ini kira-kira kalau doa yang tidak dijawab, tragedi yang tidak masuk akal. Dan sekalipun masalah persoalan melalui ujian Tuhan ini bertubi-tubi datang dalam hidup kita, Tuhan menginginkan kita supaya tetap bergantung dan berharap kepada Dia. Itulah maksudnya. Jadi kita ini tidak menganggap kita ini kuat, kita ini mampu. Seperti tadi firman Tuhan berkata. Seperti apa? 14 bagian B, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, jadi karena kita harus bergantung dan berharap kepada Tuhan untuk menghadapi ujian-ujian ini supaya kita lulus, karena ini semua memiliki kekekalan. Tujuannya kekekalan. Hidup bersama Tuhan. Walaupun mungkin kadang-kadang Tuhan sepertinya tidak mendengar seruan kita. Tuhan sepertinya menyendengkan telinganya untuk mendengar kita, tapi tidak dijawab-jawab. Kata Om Joni, Tuhan mendengar semua doa-doa kita, tapi jawabannya ya itu urusan Tuhan. Tidak pernah membiarkan ujian itu melebihi kekuatan kita. Ayat yang sudah sangat terkenal di jemaat Bahtera ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau kita bergantung, berharap kepada Tuhan, baru ayat ini berlaku. Tapi ketika kita dapat ujian dari Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, lalu kita tidak setia sama Tuhan, ini ayat tidak berlaku. Ini hanya berlaku kepada orang yang setia, bergantung di tengah-tengah masalah yang dihadapi. Dia tetap berharap sama Tuhan, bersandar sama Tuhan. Ini cuma ujian. Hidup ini cuma sementara. Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan dan dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi memang akan terus ada ujian-ujian dalam kehidupan ini untuk melihat apakah kita tetap bergantung, berharap, dan kita punya karakter rohani itu yang Tuhan akan lihat. Dan terus diuji, ditempa, sehingga kita jadi manusia rohani yang Tuhan inginkan. Nah, jadi manusia akan mengalami ujian-ujian kehidupan, metafora kehidupan, yaitu di mana perbandingan persamaan kita dalam situasi dunia ini. Banyak orang melakukan seperti yang tadi kita sudah bahas ya di atas. Tapi menurut kita adalah orang-orang percaya, kita harus mengikuti ini, bahwa kehidupan itu bukan seperti itu. Kehidupan ini memang dalam ujian, dan ujian itu diberikan oleh Tuhan supaya kita lulus. Bukan kita tidak lulus. Kalau iblis, dia mencobai kita untuk menjatuhkan. Ya, sepertilah mobil sebelum dipakai diuji dulu, uji kelayakan. Jadi tidak akan habis-habis ujian ini datang dalam hidup kita. Dan kita tidak boleh menolak. Karena itu adalah bagian membentuk kehidupan kita, supaya kita ini apakah dalam ujian tetap setia sama Tuhan atau tidak. Atau kita tidak lulus ujian lagi. Nah, jadi itulah kehidupan, bahwa kita akan terus diuji dalam setiap kehidupan kita. Hal-hal yang kecil. Kadang-kadang kita harus diperhadapkan dengan hal-hal yang kita tidak inginkan. Tuhan izinkan, Tuhan uji, kita tetap berada dalam firman Tuhan atau tidak. Atau kita tidak lulus. Nah, yang kedua adalah metafora kehidupan, yaitu kepercayaan. Jadi kehidupan tadi pertama kita lihat bahwa kehidupan di bumi adalah ujian. Itu pandangan Alkitab ya. Jadi Alkitab dengan firman Tuhan berkata bahwa hidup ini adalah ujian. Bukan seperti tadi ya, gambaran-gambaran itu seperti naik sepeda, seperti tidak. Semua ada dalam ujian Tuhan. Yang kedua, kehidupan di bumi adalah sebuah kepercayaan. Apa yang kita miliki itu hanya sebuah kepercayaan dari Tuhan. Coba kita lihat Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-24. Mazmur pasal 24. Ayatnya yang pertama, Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi ingat bahwa kehidupan ini
Yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ini yaitu mengakui bahwa ini kepercayaan Tuhan. Ya, mau sampai berapa lama saudara hidup, itu kepercayaan yang Tuhan berikan. Kan saudara kaget, sudah mati lagi nih, sudah mati lagi. Ya, berarti Tuhan cuma percayakan dia umur segitu. Jadi saudara nggak usah takut dengan COVID ini ya. Kalau Tuhan masih percayakan, COVID juga bersusun-susun. Kalau Tuhan masih percayakan hidup, ya Tuhan percayakan. Tapi di sini juga bekerja ada roh maut. Jadi ketika kita menghadapi masalah ini, masalah COVID ini, kita juga harus lawan dengan hidup sehat, makan yang sehat, ya kan? Jangan malah kita lemes. Kalau kita sudah berusaha untuk makan sehat, menjaga hidup ini, terus kita terkena COVID, ya sudah. Berarti itu sudah ditentukan bagian kita itu cuma umur segitu. Tapi kalau kita masih bisa hidup sehat, mau bekerja, mau berusaha dengan menjaga jarak, pakai masker, protokol kesehatan, berusaha terus. Karena bukan COVID yang bikin mati orang, Tuhan. Amin, jemaat Batra. Jadi jangan takut sama COVID. Ya kalau terkena COVID itu cuma bagian. Karena banyak juga orang yang kena COVID masih hidup, masih bisa sembuh. Ya, jadi Tuhan yang memegang kendali. Jadi semua waktu yang kita jalani dalam hidup ini, energi kita, kepintaran kita, kesempatan, hubungan kita, pokoknya apa yang kita lakukan dalam bumi itu sebuah kepercayaan sama Tuhan. Bukan karena saudara, bukan karena saudara pintar, bukan, tidak. Tuhan yang melakukan. Dan kita diberikan sumber dari Tuhan untuk kita cakap memperolehnya. Dan itu dipercayakan karena tidak semua orang dipercayakan Tuhan untuk bisa bekerja pada tempat kerja dan perusahaan yang bagus. Tidak semua juga diberi kepercayaan sama Tuhan. Apalagi dia malas beribadah. Nggak mungkin. Karena Tuhanlah yang mempercayakan pengelolaan kehidupan ini. Bumi ini Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang berikan. Jadi Tuhan akan mempercayakan kita ini mengelolanya, yang mampu dan bisa, yang dapat dipercaya. Kita adalah pengawas dari seluruh ciptaan Allah. Bayangkan saudara-saudara. Tuhan membuat manusia ciptaannya itu jadi pengawas. Jadi kalau ada orang kaya berkata bahwa karena kekayaannya, itu tidak benar. Itu kepercayaan. Konsep pengawasan ini dimulai dan kita mengerti bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu yang ada di bumi. Mazmur 24 ayat 1 tadi kita sudah baca. Kita sebenarnya tidak memiliki apapun selama berada di bumi. Ingat saudara. Itu saya suka dengar Bapak Renal menyanyikan lagu Ku tak membawa apapun juga. Memang benar. Kita ini sebenarnya tidak memiliki apa-apa di bumi. Tuhan hanya meminjamkan bumi kepada kita. Kita ini cuma makanya kita harus menyadari. Jangan saudara pikir ini yang saudara punya ini ya milik saudara. Itu adalah properti Tuhan. Ingat, nyanyikan terus itu lagu. Ku tak membawa apapun juga. Karena ini properti Tuhan. Sudah ada sebelum saudara dan saya lahir. Dan dia meminjamkan kepada kita sampai kita meninggal.
Karena setelah kita meninggal, sudah dapat kesempatan untuk menikmatinya, dia akan mempercayakan lagi kepada orang lain. Amin. Jadi bukan punya kita. Makanya Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar, tidak punya apa-apa. Kembali juga kayak gitu. Jadi ingat, sebelum Anda dan saya lahir, properti Tuhan sudah ada. Dan dia percayakan kita sampai kita meninggal. Cukup, tidak bisa bawa apa-apa kita. Dan dia akan kembali mempercayakan kepada orang lain. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Ia mempercayakan dan menunjuk mereka supaya mereka mengelola. Itu sebabnya Dia berkata, beranak cuculah sehingga keturunanmu akan hidup memenuhi bumi dan menguasainya. Jadi kita ini bukan penguasa daripada hidup kita dan barang-barang yang ada kita pakai, kita gunakan. Bukan. Hidup kita Tuhan punya. Properti yang kita pakai gunakan Tuhan punya. Kita ini tidak punya apa-apa. Jadi jangan saudara merasa memiliki apa yang kita dipercayakan ini, ya. Pekerjaan pertama yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah mengelola, memelihara barang-barang milik Tuhan di bumi. Jadi kita ini harus memelihara. Bukan memelihara untuk kita jaga-jaga nanti kita bawa pulang, enggak. Kalau saudara dipercayakan, jaga, rawat. Karena ini Tuhan punya, bukan kita punya. Kan ada orang itu biasa kalau bukan dia punya, dia obrak-abrik, terserah. Kalau dia punya, dia sayang-sayang. Tapi kita sebagai orang percaya, enggak. Ini Tuhan punya, kita harus jaga, kita gunakan, kita harus pakai untuk apa? Nah, hati-hati. Jangan sampai, ini kan saya punya, ini kan kerja keras saya, ini kan susah payah saya mau gunakan uang saya, itu urusan saya. Oh, tunggu dulu. Itu Tuhan punya. Pekerjaan, bisnis yang saudara sekarang lagi nikmati, lagi kerjakan, itu kepercayaan Tuhan. Uang saudara yang saudara dapat itu milik Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak percayakan, sudah, dia kasih habis kita, dia kasih meninggal kita, dia ganti lagi orang lain. Dan orang lain yang akan meneruskan yang dia percayakan. Jadi ingat, uang itu bukan uang saudara, uang Tuhan. Bahkan hidup saudara itu hidup yang Tuhan berikan. Dia sudah tebus kita dengan darahnya yang mahal. Sebentar kita akan melakukan perjuangan. Ingat ya, itu uang bukan uang saudara, itu uang Tuhan. Harus gunakan untuk Tuhan. Apalagi kalau saudara belum menyadari mengembalikan milik Tuhan. Nah, saudara berarti belum sadar bahwa itu uang Tuhan punya. Tuhan percayakan kepada saudara. Untuk saudara kelola. Kelola untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk senang-senang. Bahkan saudara tidak lagi melakukan firman Tuhan. Salah besar saudara-saudara. Itu Tuhan punya yang Tuhan percayakan kepada saudara. Jangan salah gunakan uang saudara. Nah, apa yang kau miliki yang tidak berasal dari Tuhan? Ayo. Semua dari Tuhan. Punya Tuhan. Milik Tuhan. 1 Korintus 4. 1 Korintus 4. Coba kita baca 1 Korintus 4. Ayatnya yang ke-7. Sebab ku hidup
Jangan lupa itu saudara-saudara. Kalau Tuhan tidak percayakan, Tuhan tidak kasih saudara duit. Tuhan tidak memampukan saudara untuk berusaha. 1 Korintus 4 ayat 17. Justru itulah sebabnya. 1 Korintus 4 ayat 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi kenapa saudara punya usaha itu tidak maju dan berkembang? Karena saudara tidak tahu mengelola keuangan. Makanya saudara cuma dapat sedikit, bahkan rugi. Ya dapat cuma untuk makan. Saudara tidak bisa mengelola sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya Tuhan tidak percayakan saudara yang besar. Setiap saudara mau usaha gagal karena pengelolaannya tidak sesuai firman Tuhan. Yesus sering menunjukkan bahwa kehidupan adalah suatu kepercayaan yang ia memberikan banyak kisah untuk mengilustrasikan tanggung jawab kepada Tuhan dalam kisah talenta. Tuhan. Tidak ada hidup saudara itu yang saudara usahakan sendiri, itu pemberian Tuhan. Makanya dikatakan itu semua pemberian. Bukan saudara gali tanah tiba-tiba saudara dapat. Pada akhirnya hidup adalah di bumi ini akan dievaluasi oleh Tuhan. Sehingga kita akan memperoleh apa yang kita tabur di bumi ini. Kalau kita tidak bisa mengelola, kata firman Tuhan, apa? Dia tolak hamba yang tidak berguna ini. Tuhan akan mempercayakan kita untuk apa? Kalau kita bisa setia mengelolanya, bukan hanya tugas dalam dunia ini, tetapi kepada kekekalan. Tuhan akan menyanyikan peneguhan. Tuhan akan menyanyikan promosi. Dan Tuhan akan menyanyikan perayaan. Kebanyakan kita gagal karena kita tidak bisa mengelola uang. Ujian terberat dalam hidup orang percaya, uang. Bukan orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya ya sudah. Mereka memang sudah tidak tahu bahwa uang itu Tuhan punya. Sekarang orang percaya harus menyadari uang itu Tuhan punya. Dipercayakan kepada kita supaya kita mengelolanya dengan baik. Jika engkau tidak dapat dipercaya dengan kekayaan dunia, siapa yang akan mempercayaimu dengan kekayaan surga yang sebenarnya? Uang aja kita tidak bisa dipercaya. Mau dipercayakan sorga. Ayat terakhir Lukas 16 ayatnya yang ke-11. Lukas 16 ayatnya yang ke-11. Baru kita masuk dalam perjamuan kudus. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, uang, yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya, yaitu sorga? Ya? Jadi metafora kehidupan ini yang Tuhan inginkan yaitu ujian. Apa yang kita alami itu ujian dari Tuhan. Kita harus lulus dalam kesetiaan kepada Tuhan supaya kita tetap bersandar dan percaya kepada Tuhan bahwa ini ujian. Kita harus mengalaminya, menjalaninya supaya kita lulus. Yang kedua, kepercayaan. Kita harus dapat dipercaya soal harta benda ini. Baru kita dipercayakan surga. Kalau soal uang saudara tidak bisa mengelolanya,
saudara tidak akan dipercayakan surga. Karena dari harta duniawi inilah Tuhan akan melihat kesetiaan saudara mengelolanya. Menyadari bahwa ini semua Tuhan punya. Ku tak membawa apapun juga. Kosong. Pulang juga kosong. Kalau masih dipercayakan pegang uang, dapat uang, itu Tuhan punya. Kelola dengan cara Tuhan, kehendak Tuhan. Saudara sudah tahu cara mengelola keuangan apa itu? Yang pertama, saudara tahu. Oke? Kepercayaan itu harus kita pegang dan jaga. Supaya kita dipercayakan sorga. Ingat, tidak ada yang saudara punya. Semua Tuhan punya. Apa yang dipercayakan, saudara harus lakukan karena takut kepada Tuhan dan mau melakukan kehendak Tuhan. Bukan menggunakan cara dunia ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggur saudara. Salibnya. Salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapa di sorga, kami akan menerima roti dan anggur ini. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi hidup kami untuk tetap setia kepadamu. Adapun hidup ini bukan karena keadaan dunia ini, tetapi situasi masalah yang terjadi dalam dunia ini merupakan ujian Tuhan bagi kami untuk mau tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Dan kepercayaan yang Tuhan percayakan bagi kita, baik hidup, baik harta benda, baik uang, itu semua Tuhan punya. Dan kami harus kelola dengan kehendak Tuhan, dengan cara Tuhan, bukan cara dunia ini. Supaya Tuhan mempercayakan kita sorga yang kekal. Terima kasih Tuhan. Angkat roti di tangan kananmu. Dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini bukan lagi roti biasa. Ini tubuh Yesus yang terpecah, menebus dosa kita. Karena kita yang bersalah, Dia yang menanggung semuanya, supaya kita hidup bagi Dia. Terima dan makan dalam nama Yesus.
Haleluya. Puji Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ini bukan lagi anggur biasa. Darah Yesus yang tercurah menyucikan, membasuh dosa-dosa kita. Oleh kasih-Nya kita ditebus, dosa-dosa kita dihapus. Hiduplah dengan jalan Tuhan. Kita minum, kita terima dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya 12 kali. Terima kasih Tuhan atas kekuatan baru yang Engkau berikan bagi kami. Sembah Dia. Haleluya. Ya. Haleluya. Kita berdiri semua. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Setelah kami memakan dan meminum tubuh dan darah, kami percaya ada kekuatan baru. Jemaat Batra yang saya kasihi dalam Tuhan, terimalah kekuatan baru dari Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah kekuatan baru dari Tuhan. Kesegaran, kesehatan bagi tubuh yang lemah, sehingga ada kuat baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan jemaat Batra, terima kasih Tuhan atas kekuatan yang Engkau berikan. Terima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan saat ini. Yang lemah, yang sakit, percaya Tuhan sudah beri kesehatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Akhirnya terimalah berkat, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita semua, menyertai jemaat Batra Perumnas 1 Tangerang di rumah mereka masing-masing saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan bersih-bersih. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.
Selamat pagi.